Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatun Nisa dengan NIM A321248080 dari kelas B Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum adat dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD. Pertama, kita masuk ke pengertian adat. Adat adalah kebiasaan masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan kebiasaan tersebut sebagai suatu keharusan yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Kemudian kita masuk ke pengertian hukum adat. Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsioner hukum, dalam arti luas yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu sanksi hukum adat dan juga hukum positif atau hak asasi manusia. Hukum adat dapat memberikan sanksi yang bertentangan dengan hukum positif, khususnya hak asasi manusia. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang seimbang seperti mediasi atau dialog antara pemangku kepentingan adat dan negara, serta penyesuaian hukum adat agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Yang kedua ialah interaksi hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam di Indonesia. Dalam pluralisme hukum Indonesia, ketiga sistem hukum ini sering berinteraksi dalam penyelesaian sengketa. Hukum adat masih memiliki otoritas terutama di daerah pedesaan, meskipun hukum negara lebih dominan. Interaksi ini sering melibatkan kompromi atau adaptasi, seperti penggunaan mediasi adat untuk penyelesaian sengketa sebelum masuk ke pengadilan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki ruang untuk berperan, meskipun harus bersaing dengan sistem hukum yang lebih formal. Kemudian yaitu corak hukum adat Indonesia. Hukum adat Indonesia memiliki berbagai corak, seperti corak komunal yang menekankan kebersamaan, corak religius yang dipengaruhi oleh kepercayaan lokal, dan corak kebiasaan yang berdasarkan tradisi turun-temurun. Corak yang paling efisien saat ini adalah corak komunal, karena lebih sesuai dengan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang masih kuat di masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat ialah peran negara dalam menghormati hukum adat. Negara berperan memastikan hukum adat dihormati tanpa melanggar konstitusi dan hukum nasional. Ini dapat dilakukan melalui pengakuan resmi terhadap hukum adat dalam undang-undang, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan keselarasan dengan prinsip hukum nasional. Yang kelima ialah hukum adat sebagai sumber hukum sah. Hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang sah di Indonesia, meskipun penerapannya berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini diakui dalam Undang-Undang 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dan yang terakhir ialah relevansi hukum adat di masyarakat modern. Hukum adat masih relevan dalam masyarakat modern karena mengandung nilai-nilai lokal yang penting untuk menjaga harmoni sosial. Namun, adaptasi diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleksitas masyarakat modern. Itulah sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.